Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardinata Prasmono dari Pendidikan Teknika. Di sini saya akan melakukan bincang-bincang santai mengenai new normal ataupun tatanan baru di Fakultas Teknik UGM. Adapun nanti dalam melakukan bincang-bincang ini saya akan bersama seorang narasumber. Adapun narasumber kita kali ini adalah Ibu Dr. Tri Mulyani Sunarharum, Sarjana Teknik. Beliau merupakan salah satu dosen pengajar di program studi perencanaan wilayah kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik UGM. Baik, selamat sore Bu, bagaimana kabarnya? Selamat sore Mas Ardi dan teman-teman semua. Alhamdulillah saya baik-baik. Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Amin. Ya, oke. Kalau boleh tahu apa kesibukan Ibu belakangan ini? Jadi kalau kesibukan saya belakangan ini masih seputar dunia akademis ya. Jadi meskipun teman-teman sekarang ini sudah memasuki masa liburan, tetapi kami masih terus ada kegiatan-kegiatan terkait penelitian, kemudian publikasi ilmiah, kemudian ada rapat-rapat koordinasi yang harus kami lakukan terkait dengan beberapa kegiatan yang berlangsung di baik itu di prodi, departemen dan juga di lingkup universitas seperti itu, dan juga selain kegiatan akademis yang terkait dengan UGM, saya juga sedang ada kesibukan lain bersama komunitas-komunitas masyarakat yang ada di luar UGM. Itu. Baik Bu, mungkin sekarang kita masuk aja ke bahasan kita di sore ini gitu. Belakangan ini kita sering mendengar istilah new normal atau dalam bahasa Indonesia itu tatanan baru, entah itu melalui media sosial, TV maupun media lainnya. Lantas apa sebenarnya new normal itu? Jadi new normal itu kan maksudnya bagaimana kita semua ini tetap bisa beraktivitas seperti aktivitas yang biasa kita lakukan, yang normal kita lakukan, tetapi dengan protokol atau dengan tata cara penanggulangan atau meminimalisir terinfeksinya gitu ya, atau penyebaran dari COVID-19 seperti itu. Jadi apapun yang ya kegiatannya, kemudian program-program itu bagaimana caranya bisa tetap berjalan, tetapi dengan tambahan prosedur dan protokol. Itu sih maksudnya new normal itu. Jadi mungkin singkatnya seperti itu ya. Nanti bisa disesuaikanlah ke konteks masing-masing gitu, ke instansi atau institusi masing-masing seperti itu. Oke. Lanjut. Kemudian bagaimana persiapan Fakultas Teknik menghadapi new normal ini? Apakah kampus siap menerapkan protokol kesehatan di tengah padatnya jadwal kuliah dan banyaknya mahasiswa? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman juga sudah menerima informasinya ya, bahwa ada surat edaran dari rektor seperti itu untuk tatanan normal baru ya. Tatanan baru di lingkup Sivitas Akademika UGM. Nah, surat edaran rektor tersebut tentunya juga direspon ya oleh fakultas, masing-masing fakultas termasuk fakultas kita, Fakultas Teknik, dan juga sampai ke level departemen dan prodi seperti itu. Untuk yang di tiap-tiap fakultas ya, setahu saya yang di Fakultas Teknik masih belum mengeluarkan surat edaran khusus yang merespon surat edaran rektor tersebut. Tetapi dari apa yang saya tangkap di departemen saya, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, barangkali ini juga bisa terjadi juga di departemen teman-teman ya. Ini ada 3 skenario. Jadi ada skenario optimis di mana perkuliahan di semester depan ini sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya, dimulai pada awal semester sudah langsung offline seperti itu. Kemudian skenario yang kedua adalah skenario moderat ya, moderat gitu. Jadi ketika sistem perkuliahan ini setengah semester berjalan secara online, tetapi kemudian setelah UTS ini berjalan secara offline, kembali lagi seperti yang sebelumnya. Dan skenario yang ketiga adalah skenario pesimis, di mana
sistem perkuliahan kita dalam 1 semester ke depan ini sampai akhir tahun ini masih online, harus online. Nah, ini ada 3 skenario ini. Jadi 3 skenario ini sih tergantung kesiapan dan kapasitas dari masing-masing departemen ya. Kalau yang di departemen saya itu sementara ini berpegang pada skenario moderate karena kita tetap perlu transisi gitu dari kemarin yang kita beberapa bulan ini menjalani perkuliahan secara online ya, semuanya dipersiapkan secara online, kemudian masih membutuhkan transisi karena teman-teman mahasiswa juga ketika akan memasuki dunia perkuliahan lagi tentu harus ada prosedur-prosedur protokol kesehatan yang harus diikuti. Jadi untuk sementara kami memilih yang moderate, tetapi untuk secara teknisnya masih akan didiskusikan lagi. Oke, Bu. Gitu. Kemudian mekanisme apa yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan praktikum ataupun praktik studio di beberapa departemen? Kalau untuk praktikum dan praktek studio gitu ya, yang barangkali ini memerlukan fasilitas-fasilitas atau software-software yang berada di kampus, ini bisa dibantu oleh tim sarana prasarana di departemen masing-masing. Seperti di departemen saya contohnya itu dari tim IT ya, tim laboratorium komputer itu sudah mengintegrasikan sistem yang ada di lab itu supaya teman-teman mahasiswa itu bisa mengakses software-software yang ada di lab komputer seperti itu. Jadi menggunakan software tertentu ya seperti Cisco seperti itu yang bisa diakses secara jarak jauh. Tetapi untuk laboratorium-laboratorium yang lain, mungkin yang untuk praktikum dari departemen lain ya mungkin ini juga barangkali perlu penyesuaian seperti itu. Sedangkan untuk beberapa studio itu kami juga sedang menyusun prosedur teknisnya ya. Jadi mengkompensasi gitu. Misalnya kita menggunakan skenario yang moderat, di mana di tengah semester pertama ini masih student based learning gitu. Jadi teman-teman yang banyak mengolah data atau belajar dari sumber-sumber data sekunder atau dari literatur. Kemudian di tengah semester selanjutnya bisa jadi nanti meng-cross check hasil yang ditelaah teman-teman ini ke lapangan seperti apa yang ada di lapangan, atau mungkin juga bisa di tes di laboratorium yang mungkin sudah bisa diakses di tengah semester selanjutnya. Ini masih tetap diformulasikan ya, tetapi mulai sekarang ini sudah dipersiapkan yang semacam itu, terutama untuk di teknologi dan sarana prasarana yang mendukung kelancaran ya kegiatan belajar mengajar. Baik, Bu. Kemudian mengenai kerja praktik, melihat mulai banyak instansi yang telah buka dalam lembaga instansi ataupun lembaga telah membuka kembali, apakah itu artinya mahasiswa tetap dapat melaksanakannya atau ada prosedur khusus dan kebijakan tertentu dari fakultas? Kalau kebijakan dari fakultas pasti masih mengikuti kebijakan yang di atasnya ya, kebijakan dari level universitas, di mana sebisa mungkin meminimalisir adanya kontak gitu ya dengan orang dengan kerumunan massa seperti itu ya, yang seperti standarnya gitu, tidak lebih dari 5 atau 10 orang ya. Nah, kalau di beberapa departemen barangkali juga bisa diimplementasikan seperti yang ada di departemen kami ini. Kami melobi pihak-pihak instansi atau perusahaan atau organisasi non pemerintah yang ini potensi untuk menerima mahasiswa kerja praktek. Kami melobi supaya bentuk dari kerja prakteknya ini bisa dilakukan di rumah seperti itu. Jadi bisa work from home. Ya, jadi ya memang terpaksa ya kondisinya ini lumayan tidak ideal ya. Idealnya kan kalau teman-teman kerja praktek kan pasti ya mengikuti prosedur yang ada di instansi tempat kerja praktek, kemudian bisa membaur dengan kira-kira suasana kerjanya seperti apa, langsung kerja terjun langsung juga seperti apa. Tetapi karena memang kita dalam masa prihatin, jadi kami mencoba untuk menegosiasikan itu dengan pihak tempat yang bisa menerima KP. Dan buktinya ada beberapa juga yang
welcome gitu. Jadi ternyata bisa kok sebenarnya itu kerja praktek dilakukan dalam bentuk kajian seperti itu. Jadi seperti research based gitu. Jadi teman-teman bisa tetap berkoordinasi secara online dengan tempat kerja prakteknya begitu ya, rapat dan melalui Zoom atau melalui Webex atau yang lainnya. Kemudian di situ menyamakan persepsi dan lain sebagainya. Kemudian ada kira-kira untuk bidang kerjanya apa, kemudian tugas-tugasnya apa, dan kemudian teman-teman bisa secara berkala melaporkan progresnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung ya harus menyesuaikan seperti itu, hampir-hampir seperti tipe atau cara kerja orang-orang NGO lah seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, salah satu upaya new normal di kampus yaitu pembelajaran secara online ataupun daring hingga pertengahan semester. Seperti tadi yang di skenario moderat. Lantas apakah hal ini nanti akan terpengaruh pada biaya UKT? Ya, barangkali ini juga dibicarakan ya di departemen masing-masing. Ini sudah menjadi pertimbangan. Jadi ada beberapa skenario di mana UKT ini akan mendapatkan diskon gitu ya, maksimal sampai 20%. Dan ini juga implikasinya barangkali juga ke kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang lain gitu. Di satu sisi teman-teman mendapatkan keringanan gitu ya untuk UKT, tetapi di sisi lain ya ada alokasi-alokasi budget yang dipotong gitu ya. Untuk sementara mungkin yang paling memungkinkan untuk dipotong ya sudah jelas kuliah lapangan gitu ya, atau menghadirkan dosen tamu seperti itu, dan juga mungkin biaya-biaya rapat-rapat yang memerlukan konsumsi itu bisa dipotong seperti itu untuk mengkompensasi tadi adanya bantuan atau keringanan UKT seperti itu. Tapi ini sudah didiskusikan, tinggal mungkin secara resmi nanti dari masing-masing departemen yang akan memformulasikan besarannya yang pastinya berapa dan syarat-syaratnya apa untuk teman-teman mendapat keringanan, dan juga nanti kapan akan diumumkan hal tersebut seperti itu. Baik Bu, sebagai penutup nih, apakah ada closing statement ataupun pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para pendengar, khususnya kami mahasiswa Fakultas Teknik? Ya, jadi saya pesan gitu ya teman-teman semua, ini juga untuk saya pribadi sih. Jadi apapun kondisinya yang kita alami saat ini, kita yakin saja bahwa ini semua demi kebaikan gitu ya, demi kebaikan dunia, karena mekanisme dari bumi ini untuk mengistirahatkan dirinya seperti itu ya, dan kita tetap bisa menangkap gitu ya, ketika kita ini tetap semangat, tetap berpikiran positif, kita ini tetap bisa menangkap peluang-peluang yang ada gitu. Jangan berpikir suntuk atau bosan atau monoton dan lain sebagainya yang negatif seperti itu, tetapi cobalah kita pikirkan betapa banyaknya hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang barangkali itu bisa kita lakukan saat ini gitu ya, yang itu tidak bisa kita lakukan sebelumnya ketika sistem yang ada di negara kita atau juga di UGM ini normal seperti dulu gitu. Jadi kita syukuri saja apa yang kita alami ini, barangkali yang jarang ketemu dengan keluarga atau dengan sanak saudaranya sekarang jadi bisa ada quality time gitu ya dengan orang tua, dengan saudara seperti itu. Kemudian barangkali yang sebelumnya ini tidak ada waktu untuk bisa mendalami hobinya gitu ya, atau mengasah talentanya, itu sekarang jadi ada waktu gitu ya. Jadi ada waktu untuk berkebun atau olahraga atau belajar hal-hal yang lain-lain yang itu bisa mendukung skill seperti itu. Kemudian juga barangkali dari hal-hal yang seperti itu teman-teman ini juga memanfaatkan waktu-waktu pandemi ini untuk menjadikan tantangan itu sebagai peluang gitu. Barangkali ada yang kemudian karena sering di rumah, karena hobinya semakin terasah, kemudian itu jadi sumber pemasukan. Jadi teman-teman jadi selain menambah skill, kemudian teman-teman juga ada tambahan uang saku begitu ya dari apa yang dijual, bisa berwirausaha. Loh, ini terjadi loh di mahasiswa saya juga gitu, dari teman-teman juga seperti itu. Kalau misalnya saya pribadi sih
saya ingin memaksimalkan waktu seoptimal mungkin ya untuk ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk saya, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan, misalnya kita bisa sharing pengalaman atau pengetahuan melalui acara webinar atau melalui diskusi-diskusi secara online. Nah, ini kita bisa laksanakan seperti yang sekarang sedang dilaksanakan oleh teman-teman melalui podcast. Jadi sekali lagi jangan patah semangat, tetap optimis ya, meskipun ke depan kita masih barangkali menghadapi tantangan dengan keadaan yang tidak ideal gitu ya, ideal dalam tanda kutip menurut kita ya, tetapi kita sedang dipersiapkan untuk lebih tangguh, kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar seperti itu. Dan di saat-saat seperti ini barangkali juga bagi banyak pihak banyak yang merasa rugi, tetapi di sisi lain juga banyak blessing in disguise gitu ya. Jadi untuk teman-teman sendiri bisa lebih bebas untuk mendapatkan pengetahuan dari sumber-sumber atau literatur-literatur yang mungkin kemarin tidak terfikirkan gitu ya. Sekarang bisa lebih banyak mengakses literatur-literatur atau pengetahuan dari fakultas lain, dari departemen lain, bahkan dari universitas yang lain yang sekarang banyak dibuka aksesnya. Nah, ini kita harapannya bisa mengoptimalkan peluang-peluang tersebut. Seperti itu sih mungkin closing remarks dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas informasi ataupun pesan-pesan yang telah Ibu sampaikan. Sangat sangat berguna bagi kami. Kemudian juga terima kasih juga untuk waktu yang telah Ibu sempatkan untuk bisa hadir dalam podcast ini. Semoga informasi-informasi tadi itu dapat bermanfaat bagi kita semua, pada pendengar, khususnya kami mahasiswa Fakultas Teknik. Oke, untuk podcast kali ini, saya rasa bincang-bincang ini telah cukup. Kemudian semoga podcast ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya. Selamat sore. Terima kasih.